Cek, cek, satu, dua, tiga. Halo Bapak Ibu, teman-teman, dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelumnya saya berterima kasih atas support Bapak Ibu yang telah mendukung dengan subscribe, dengan komentar, dengan share, dan dengan jempolnya. Matur suwun nggih. Nah, di video kali ini Bapak Ibu teman-teman, kita akan membahas satu perikop yang cukup menarik nih Bapak Ibu teman-teman, karena Yesus akan berkata kasar nih terhadap seorang wanita, ya, seorang ibu-ibu dari Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Ya, ibu ini ingin anaknya disembuhkan, gitu. Nah, ini diambil dari Matius Bapak Ibu teman-teman. Matius 15 ya. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Nanti referensinya ada di Markus 7 ya Bapak Ibu. Yuk, kita sama-sama lihat nih Bapak Ibu teman-teman, seperti apa situasinya. Ya, kita baca supaya kita memahami konteksnya, ya. Biarkan kitab suci menjelaskan apa yang tertulis. Kita tidak usah berpikir menafsirkan ini itu, kita ikuti saja apa kata di dalam kitab suci ini ya Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat Bapak Ibu, kita mulai dari ayat 21. Perempuan Kanaan yang percaya, ini judul perikopnya ya. Kemudian Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu anaknya sembuh. Yes. Ya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, mari kita bahas satu per satu. Oke, ayat 21. Monggo siapkan catatan Bapak Ibu, ya, siapkan kitab sucinya, tulis-tulis, coret-coret, ya. Siapkan kopi kalau perlu, nggih. Lanjut. Kemudian Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, daerah mana tuh? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Daerah Tirus dan Sidon. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Kita lihat. Ini sangat menarik Bapak Ibu ketika kita melihat peta zaman Yesus Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini dulu kan kerajaan Israel ada dua ya, North dan South ya. Utara itu Samaria dengan 10 sukunya, yang dua Yudea dengan 2 yang tersisa ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, di sini Yerusalem ya, Emmaus nih yang tiap-tiap tahun kan Yesus ke Bait Allah di Yerusalem ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Tirus dan Sidon ada di sini Bapak Ibu. Ya. Sini ya, Tyre and Sidon ya, di wilayah Ponisia.
Nah, Tiris dan Sidon ini ya disebut juga Kanaan juga Bapak Ibu. Jadi semua ini nih ya tanah terjanji zaman perjanjian lama itu dari Samaria gitu ya, itu ya tanah terjanji Bapak Ibu. Nah, apa apa namanya ya? Sejarahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Dari bangsa Kanaan ini nanti kita lihat nih Bapak Ibu. Ya, tapi kita lihat di peta dulu nih ya biar sekalian nih ini sekitar Danau Galilea nih Bapak Ibu ya. Itu ini Kapernaum di sini di Kana ya, mukjizat Nazaret gitu ya. Nain menyembuhkan anak janda di situ ya. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, Kaisaria ada dua nih, Kaisaria Filipi dan Kaisaria Saji yang di tepi laut. Nah, oke ya Bapak Ibu, jadi sudah tahu posisinya ini bukan berada di Yudea Bapak Ibu ya, karena dulu kerajaan utara dan selatan itu bermusuhan nih Bapak Ibu. Ya, ingat pembuangan Asyur gitu ya. Jadi ya itu karena perpecahan ya. Anaknya Salomo dan komandannya itu Yerobeam dan Rehabeam itu ya toh. Nah, disinilah apa namanya mulai terjadi perpecahan. Kemudian ada apa namanya dijajah Asyur, terus penduduknya diungsikan, digantikan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah gitu ya. Monggo nanti dipelajari sendiri. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu teman-teman. Sebentar kok nggak bisa keluar dari exit full screen ya. Nah ya tadi ya sudah ya, kita ke 22 ya. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, Kanaan ya, kita lihat sejarah lagi Bapak Ibu, kita ke belakang ya. Siapa sih gitu ya? Kanaan itu gitu ya. Karena biasa nama tempat pakai nama orang nih zaman-zaman dulu nih gitu. Ya. Kita ke Kejadian nih Bapak Ibu. Kejadian 9 ayat 18. Kita langsung aja ya Bapak Ibu, ini tentang Nuh. Ya. Ini anak-anak Nuh ada 3 ya, Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Ya, karena melakukan sesuatu yang tidak berkenan, yang menyimpang, katakanlah seperti itu. Lihat Bapak Ibu ya. Nuh mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Oke ya, dia memuji Sem dan Yafet. Tapi Kanaan yang dikutuk Bapak Ibu, ya bukan si Hamnya itu sendiri. Gitu. Oke, nah kita lihat di 10 Bapak Ibu. Ya, 10, kemudian ayat 15. Tadi kan di daerah Sidon tuh. Nah, ya toh? 15 nih. Kelebihan. Ya. Kanaan memperanakkan Sidon anak sulungnya, ya toh? Jadi daerah Sidon itu pasti descendant atau keturunan dari Kanaan, ya. Juga keturunan dari siapa? Nuh tentunya. Nah, apa yang membuat atau apa ya istilahnya, kok Kanaan itu dicap jelek gitu ya, gampangnya gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Kita ke Ulangan Bapak Ibu, ya. Kita ke Ulangan 18. Kita akan tahu kehidupan orang Kanaan itu seperti apa, ya. 18, 9, 13. Yuk kita baca saja karena sedikit. Ya, jadi ini kan Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir untuk memasuki tanah terjanji, tanah Kanaan gitu ya Bapak Ibu ya.
Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, apabila ya engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu, ya, orang-orang Kanaan itu, Bapak Ibu. Oke, itu satu. Lanjut. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api, ya, ataupun ya seorang yang menjadi petenung, ya, peramal kayak gitu ya Bapak Ibu ya, ahli nujum tuh kan, peramal ya, penelaah, penyihir, ya, pemantra, ya, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, gitu ya, kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang mati, gitu ya. Nah, jadi itulah kehidupan orang-orang Kanaan saat itu, Bapak Ibu. Ya, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, ya kan, supaya tidak terkontaminasi gitu ya. Gitu. Kan bangsa Israel adalah bangsa imam ya yang sudah dipilih oleh Allah sendiri ya. Gitu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ya, so apa yang dilakukan bangsa Kanaan, orang-orang Kanaan saat itu adalah sangat jahat ya Bapak Ibu, kekejian bagi Tuhan ya, karena mempersembahkan anak laki-lakinya sebagai korban Bapak Ibu. Ya, kepada siapa? Ya siapa lagi kalau bukan si Baal itu, ya toh? Nah, jadi kita sudah tahu latar belakang orang Kanaan itu seperti apa, dan itulah yang menyebabkan ya bangsa Yahudi menjauhi mereka, Bapak Ibu. Ya, menjauhi. Bahkan kalau mau pergi ke Galilea tidak mau melintasi daerah Samaria, dia minggir ke danau. Ya, ya, ke tepi danau atau ke tepi sungai Yordan gitu ya maksudnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saking ya dianggap bukan bangsa yang suci, bangsa yang sudah terkontaminasi dengan budaya ilah-ilah lain yang menjijikkan tadi itu ya. Seperti tadi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi coba lihat Bapak Ibu. Wanita Kanaan ini berseru Bapak Ibu. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ya. Berarti si wanita ini, si ibu ini mengenali siapa Yesus. Gitu. Nah, mari kita lihat teks dalam bahasa Yunani. Ya. Karena kan dulu Injil ditulis dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ya. Dan seorang perempuan Kanaan ya dari wilayah itu ya mendatangi Yesus ya dan berteriak. Coba ini teriakannya pasti Bapak Ibu teman-teman mengenali. Eleison me Kyrie. Eleison me Kyrie. Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah aku. Gitu ya. Have mercy on me. Gitu Bapak Ibu. Jadi Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah aku. Ya, dari sini Bapak Ibu. Ya. Lagu-lagu yang sering kita dengar di dalam gereja. Ya mungkin dari sini. Gitu ya. Dan ternyata saya pikir bahasa Latin kan. Taunya bahasa Yunani. Gitu ya. Oke. Nah, wanita ini mengenali Bapak Ibu siapa Yesus karena telah mendengar gitu ya. Gitu. Nah, kemudian apa yang direspon Yesus bagaimana? Ternyata Yesus diam aja. Gitu ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ya, ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Nah, jadi malah yang gusar murid-muridnya Bapak Ibu. Ini wanita ini teriak-teriak minta tolong dan segala macamnya ya. Ngemis-ngemis gitu ya.
Nah, kembali Bapak Ibu, orang-orang Yahudi ya, termasuk murid-muridnya ini ya sangat menghindari pertemuan dengan orang Kanaan, Bapak Ibu. Ya, apalagi wanita. Ya, jadi ada dua hal yang tabu nih, Bapak Ibu. Ya, seorang guru berbicara dengan seorang wanita, apalagi wanita Samaria atau Kanaan gitu ya. Ya itu udah dua kali salahnya kalau bisa dibilang begitu ya di mata orang Yahudi gitu. Nah, murid-muridnya menyuruh pergi ya, maksudnya menyuruh Tuhan Yesus untuk menyuruh wanita itu pergi. Wah, nggak sopan ya murid-muridnya, masa gurunya disuruh-suruh gitu ya. Nah, ya mungkin mereka gusar juga ya, mereka tidak mau terkontaminasi gitu ya dengan bersentuhan atau dengan berkomunikasi dengan mereka gitu ya Bapak Ibu. Nah, namun Tuhan menjawab Bapak Ibu teman-teman, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gitu katanya. Nah, ini mengingatkan saya pada komentar di salah satu video YouTube. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, monggo ditelaah ya. Gitu. Nah, ini cara belajar kita untuk merespon. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini dihadapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman, seperti apa kira-kira jawaban dari Bapak Ibu teman-teman? Monggo, silakan ditulis di kolom komentar, ya. Oke, ya, kita lanjut. Nah, Yesus kan menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, ya wanita ini berusaha ya untuk mendapatkan apa yang dia mau karena dia percaya pada Yesus. Gitu ya. Karena Tuhan menjawab, dia semakin semangat gitu ya. Walaupun jawabannya seakan-akan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah, karena dijawab, direspon seperti itu, makin semangat gitu ya. Gitu, makin bertekad ini si wanita ini Bapak Ibu. Makanya perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya kan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Nah, seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kok Tuhan berkata seperti ini ya Bapak Ibu teman-teman? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kok seperti kasar ya Bapak Ibu? Ya, nah untuk melihat jawabannya, kita teringat di Matius 7, Bapak Ibu. Yuk kita buka dulu Matius 7 ayat saya cek dulu sebentar, 6 ya. Matius 7 ayat 6. Oke. Nih, Bapak Ibu ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu lemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, ini sama-sama jaing nih Bapak Ibu. Ya, sama-sama asu nih, kirek sama ini. Gitu loh, tulisannya gitu ya. Tapi kita bahas pengertiannya nanti. Nah, ini di dalam Injil Matius. Ada lagi nggak Mas dalam Injil lain yang mengatakan tentang ini gitu ya?
Oh ada, jangan takut Bapak Ibu. Kita lihat penggunaan kata jaing ini di dalam kitab yang lain, rasul-rasul yang lain juga ya mengucapkan hal ini Bapak Ibu. Ya. Yuk kita kan Matius udah nih ya, Matius 7 ya. Nah, kita ke Filipi 3:2. Watch out for those dogs, ya, those evil doers ya, pembuat kejahatan gitu ya. Gitu. Jadi kata jaing di sini, asu di sini ya mengarah kepada those evil doers ya, pelaku kejahatan gitu ya. Nah, kita ke 2 Peter 2 Bapak Ibu. Nah, kita perlu melihat konteksnya nih Bapak Ibu. Ya, tadi kan evil doers ya, segala pelaku kejahatan itu disebut sebagai asu ya Bapak Ibu ya, gitu sebagai anjing ya. Nah, di 2 Peter 2, 2 Petrus 2, kita lihat nih Bapak Ibu. Ya. 2 Petrus 2 ayat berapa ya? 1-2 dulu kita baca. Oke. Nanti 24 dan 9, 10, terakhir 12, 14 ya. Yuk. Ini ya, ini kita Rasul Petrus berbicara tentang nabi-nabi dan guru-guru palsu nih Bapak Ibu. Ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, ajaran yang membinasakan Bapak Ibu. Ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Ya, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa yang telah menebus? Ya tiada lain, hanya Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya, dengan menyangkal ya mendatangkan kebinasaan bagi mereka sendiri Bapak Ibu. Oke. Nah, gawatnya apa? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Siapa jalan kebenaran dan kehidupan itu ya kembali Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Mereka akan menghujat Yesus. Ya. Oke. Nah, dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Nah, ya toh, ngapusi gitu ya kan, ngarang bebas, ya toh. Ada nggak zaman sekarang ya? Masih aja kayak gini ya. Oke, tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, bagi mereka itu semua Bapak Ibu ya, guru-guru dan nabi palsu. Nah, sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, di mana mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan sampai pada hari penghakiman. So, malaikat-malaikat, ya, setan-setan itu yang jatuh ke dalam dosa, ya, juga kena hukuman, Bapak, nggak lolos dari hukuman. Gitu ya. Itu. Apalagi kita nih. Ya. Nah, kita kita cek lagi. 24 sudah. Nah, 9, 10, 12, 14. Oke. Nah, kita langsung aja ke 9, 10 Bapak Ibu ya. Jadi silakan dibaca sendiri ya. Kita bahas ke 9. Jadi nyatalah bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman ya, orang-orang jahat ya Bapak Ibu.
Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, yang mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Yang menghina Allah, yang menghina Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya. Mereka berani, ya, begitu berani bahkan, ya, dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat makhluk-makhluk yang mulia. Ya. Padahal malaikat-malaikat sendiri, ya, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Ya, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Jadi ya setan aja nih, malaikat yang jatuh ini ya nggak berani menghujat Allah nih. Di sini disebutkan. Ya, tapi kok manusia berani-beraninya gitu loh. Ya. Ini ya seperti ini ya Bapak Ibu, kata kitab suci ya, kata Santo Petrus. Gitu ya. Lihat nih Bapak Ibu 12 ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Kalau bahasa Inggrisnya they're animals gitu ya. Itu udah keras banget itu. Ya. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan gitu ya. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ya, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Ya, berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Ya. Lihat nih Bapak Ibu, mereka adalah kotoran. They're piece of tut gitu ya. Telek gitu ya. Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka tunduk pada makan minum bersama dengan kamu. Ya. Nah, mereka penuh dengan nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Ya. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Gitu Bapak Ibu. Ya. So, ini keras sekali Bapak Ibu. Ya. Santo Petrus mengingatkan kita ya terhadap nabi-nabi palsu, dan kata-katanya itu begitu keras gitu ya. Nah, terakhir di sini Bapak Ibu, ayat 22. Lihat. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Ya, asu jaing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang dimandikan kembali ke kubangannya. Ya, babi dimandikan ya emang pengennya kotor-kotoran, ya itu udah nalurinya dia gitu ya kan. Nah, ini Bapak Ibu. Asu di sini apakah sama dengan asu yang disebutkan Yesus pada wanita itu? Ya. Satu lagi Bapak Ibu. Ya. Dari Revelation Bapak Ibu. Revelation serem gitu ya. Ini Bapak Ibu ya, Revelation 22 10-15 ya. Revelation, kitab Wahyu 22 10 sampai 15. Ya, 22 10 sampai 15. Oke. Yuk. Nah, nanti biar tahu konteksnya, monggo ya dibaca sendiri dulu, tapi kita akan to the point-nya di sini. 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Oke. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya. Sesungguhnya aku datang segera. Ini Yesus yang bicara ya Bapak Ibu ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku
untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, ini Bapak Ibu. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, yang membersihkan dirinya, yang menyucikan dirinya. Mereka akan mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu, ke dalam Yerusalem surgawi. Ya. Nah, ini Ibu, Bapak, teman-teman, ayat 15. Tetapi jaing dan tukang sihir, orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang menyintai dusta dan melakukannya, tinggal di luar. Ya, tidak masuk dalam kerajaannya, Bapak Ibu. Ya, jaing. Ya. Nah, makanya kan relate dengan yang 2 Petrus tadi, ya, kelakuan nabi-nabi palsu yang mengumbar hawa nafsu dan segala macamnya. Nah, itulah yang dikategorikan jaing, Bapak Ibu. Ya, kadang kita kesel juga sama orang juga kita ngatain itu jaing gitu ya, karena sudah benar-benar menyinggung gitu ya. Menyinggung perasaan manusia. Ya. Jaing. Gitu ya, Tuhan juga begitu, Bapak. Rasul Petrus juga seperti itu, Rasul Paulus juga begitu. Matius juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kan orang Kristen harus penuh kasih dan ini ya harus seperti itu. Tapi pada waktu-waktu tertentu ya kita lihat siapa, oh ternyata dia penyembah dan apa namanya ya yang akan menjatuhkan kita, menyesatkan kita, ya itu kita. Ya ini ya rasul-rasul ini mengatakan ya mereka jaing gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang mereka itu jaing ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada waktunya kapan kita lemah lembut, ya ada waktu juga ya kita keras ya Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah, sekarang apakah kata jaing atau jaing yang dimaksudkan dalam dalam pertemuan ini ya dengan wanita ini gitu ya, sama dengan jaing-jaing yang disebutkan oleh rasul-rasul dan Tuhan Yesus tadi di Revelation Bapak Ibu ya, di Wahyu. Ayo kita lihat bahasa aslinya Bapak Ibu. Ya. Di ayat berapa nih disebutkan tidak patut mengambil roti, ayat 26. Yuk kita lihat ayat 26 Bapak Ibu dari Bible Hub. Nah, Bible Hub ini sangat membantu Bapak Ibu. Beneran. Ya, jadi tahu bahasa aslinya dan kita jadi tahu istilah-istilah yang sering kita dengar dari mana. Oh, ternyata bahasa ini gitu ya. Seperti tadi Kyrie eleison gitu ya. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Ya. Is not right to take the bread of the children and cast it, dan memberikan itu kepada dogs. Nah, kita lihat ini bahasa sananya. Ya. Oke, kita lihat strongnya Bapak Ibu ya. Gunarion. Ya. Gunarion adalah kata atau terjemahan dari asu yang tertulis tadi ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Dogs, ya memang dogs gitu ya, tapi dogs seperti apa Bapak Ibu? Ya. Nah ini. Puppy Bapak Ibu. Ya, a little dog gitu ya. Oke. Puppy ya. Nah, kita lihat yang disebutkan di mana tadi? Matius 7:6 gitu ya. Matius 7:6. Matius
7, 6. Oke, Matius 7 ayat 6. Oke ya. Tuh, gitu Bapak Ibu caranya. Oke. Iya, itu loh. Ya, jangan memberikan hal yang suci kepada dogi. Nah, ini dogi nih Bapak Ibu. Kita lihat nih. Kita lihat strongnya. Ya. Kuon, ya. Tadi kan Kirion. Ini kuon. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya ini adalah ya anjing, tapi seperti apa? Canine, scavenging, anjing liar Bapak Ibu. Ya, anjing liar, tahu sendiri kelakuannya kan? Gitu loh. Kalau papi, ya itu bisa dibilang anjing peliharaan Bapak Ibu. Ya, kita bandingkan yuk di 2 Petrus 2. Oke. Yang gampang nih 2 Petrus 2, 22 gitu ya. Nah, itu kan gampang diapalinnya Bapak Ibu ya. 2 Petrus 2 ayat 22. Nah, 2 Petrus 2 ayat 22. Nah, lihat nih Bapak Ibu. Ya. Nih tuh. Ya. Anjing akan kembali kepada muntahannya. Nih. Oke. Kuon. Sama Bapak Ibu. Ya. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekarang sudah tahu, sudah bisa melihat perbedaan kata asu tadi ya yang dipakai oleh Tuhan kita di Matius 15 ini ya saat bicara dengan wanita Kanaan gitu ya dan membandingkan dengan kata asu yang lain yang memiliki arti yang berbeda jauh gitu ya Bapak Ibu ya gitu yang berbeda jauh gitu. Nah makanya kita jadi tahu nih sekarang gitu ya bahwa Yesus tidak menghina gitu ya, tapi di sini coba Bapak Ibu lihat nih persistensinya gitu ya. Wanita ini bertekad sekali Bapak Ibu. Ya, dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Gitu. Ya. Makanya nggak dijawab terus teriak-teriak ya kan sampai murid-muridnya juga merasa terganggu, tapi terus wanita itu memohon gitu ya. Sampai akhirnya kan Tuhan merespon gitu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gitu. Tapi perempuan itu mendekat terus menyembah ya, Tuhan aku Tuhan. Ya kan? Terus Tuhan ngetes lagi ya kan, nggak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak melemparkannya kepada anjing. Ya. Nah, kita lihat referensi atau perbandingannya di Markus 7 ya Bapak Ibu. Oke. Ya, sini ya. Jadi ini bisa saling melengkapi. Jadi bisa memahami ya. Jadi tidak perlu di di sini kok, di sini kok, di sini kok Kanaan, di sini kok Siro Venesia lah, nggak usah dipusingin itu ya Bapak Ibu ya. Tapi apa yang kita bisa ambil dari situ intinya sama Bapak Ibu. Yang disampaikan dalam Injil Matius, dalam Injil Markus ini sama. Ya, poinnya Bapak Ibu yang mau Tuhan sampaikan itu sama. Gitu. Ya. Nah, ini sih bisa lihat ya. Yesus kan berangkat dari situ pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, kalau di sini ditulisnya Tirusnya doang, nggak apa-apa orang daerah sana gitu kan. Ia masuk ke sebuah rumah, nih Bapak Ibu ya, ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, dia diam-diam Bapak Ibu. Ya, tapi ya, kedatangannya nggak bisa dirahasiakan karena dia begitu terkenal Bapak Ibu.
Ya, sudah sampai kemana-mana warta tentang Yesus ini, gitu. Ya, malah ada seorang ibu, ya, yang anak perempuannya kerasukan roh jahat dan mendengar tentang dia lalu datang dan sujud di depan kakinya. Oke, lihat nih Bapak Ibu ya. Ini kan mau diam-diam nih. In fact, as soon as she heard, ya, begitu dia mendengar, langsung dia mencari Yesus untuk memohon kesembuhan bagi anaknya perempuan yang kemasukan setan. Gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Injil Markus ini masuk dalam sebuah rumah, berarti sudah ada di dalam rumah. Gitu ya. Oke. Yuk. Nah, perempuan ini disebut seorang Yunani tadi ya, keturunan Siro-Fenisia. Oke, ia memohon ya supaya Yesus mengusir setan itu dari anaknya. Ya, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, ya, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu, gitu loh. Nah, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah, jadi gini Bapak Ibu, teman-teman ya, kita berusaha nih. Jadi saya mikirnya begini ya Bapak Ibu, ya, buat teman-teman yang piara anjing, ya mungkin stylenya berbeda ya, tapi biasanya kalau di sini dikatakan anjing itu makan entar nih belakangan, gitu ya. Jadi ya bagiannya keluarga dulu, anak-anak dulu, ya, baru nanti mungkin ada sisa atau ada ini lain, jatah lain dikasihkan. Nah, baru anak-anak yang makan, kan suka ada yang jatuh tuh kan, orang sono kan makan utamanya roti Bapak Ibu ya, jatuh. Nah, remah-remahnya itu ya dimakan sama anjing. Belum waktunya nih anjing yang makan, tapi sudah mendapatkan remah-remah itu. Gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu bahwa anjing ini ada di dalam rumah. Gitu ya. Anjing ini sudah menjadi bagian dari keluarga itu, Bapak Ibu. Anjing yang dirawat dengan baik. Bukan anjing liar seperti yang Rasul Paulus, Rasul Petrus itu katakan tadi, atau di Matius 7 ayat 6 tadi. Bukan. Ya, jadi anjing di sini adalah anjing yang sudah menjadi bagian dari keluarganya. Nah, ironisnya apa nih Bapak Ibu? Ya, kan Yesus bilang nih, ya kan, yang di sini nih, ya, yang Tuhan katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, sedangkan si ibu ini kan dikatakan tidak anak-anak dulu nih ya, baru anjing nih gitu. Nah, tetapi kan anjing itu juga makan dari remah-remahan itu Tuhan. Gitu. Kaget ya kan Tuhan. Wah, sungguh besar imanmu gitu ya. Nah, ironis nih Bapak Ibu, si ibu tadi, orang-orang Kanaan tadi yang malah percaya. Dia sudah di dalam rumah gitu loh. Dia sudah di dalam rumah Bapak Ibu. Ya. Di bawah meja udah main sama anak-anak, udah berkumpul di situ. Tapi bangsa Israel sendiri malah hilang Bapak Ibu. Makanya dikatakan bahwa aku datang untuk domba-dombaku yang hilang. Malah ironis loh. Orang di luar Israel malah percaya, orang Israelnya sendiri, orang Yahudinya sendiri malah kabur-kaburan, nggak percaya gitu loh, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, ya seperti itu, gitu ya. Kira-kira ya mudah-mudahan nyambung ya Bapak Ibu ya, gitu yang dimaksud ya, gitu. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah Yesus, kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan di sini Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu ya Tuhan Yesus melihat iman dari ibu ini, karena kata-katamu itulah ya, silakan pergi
setan itu sudah keluar dari anakmu. Bagaimana Yesus tahu? Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu. Ya kan? Gitu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat itu dan setan itu sudah keluar. Itulah Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus, setan rebah, gemeter. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk mempelajari kitab suci, ya, kita perlu meluangkan banyak waktu, Bapak Ibu teman-teman, sehingga kita bisa paling tidak apa ya maksudnya? Situasinya di mana ya? Oh, kayak gini, oh kayak gitu. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang ya kita bisa melihat apapun secara online, Bapak Ibu. Lupa kata kuncinya, tinggal tanyakan Prophet Google gitu ya kan, dia tahu gitu ya kan. Tak, langsung double check lagi, jangan asal percaya. Selalu dicek and recheck. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini Bapak Ibu ya. Sharing kita pada kali ini. Kalau ada sharing-sharing ide-ide lain, monggo Mas, tolong buatkan tentang ini, tentang itu, monggo silahkan. Siapa tahu saya udah pernah belajar, saya akan share dengan senang hati Bapak Ibu. Oke, sekali lagi terima kasih atas support Bapak Ibu dan teman-teman. Sehat-sehat selalu nggih. Tuhan memberkati. Amin.